Satu hal yang harus aku tahu, di dunia ini tak ada yang tulus. Kata ikhlas hanya sebuah kamuflase. Di baliknya ada pamrih yang harus terbalas. Begitupun saat ini, keputusanku sudah benar-benar bulat. Tak ada pilihan lain selain melanjutkan. Sudah kepalang basah, lebih baik mandi saja. Meskipun mandi di sini hanya menambah diri menjadi kotor. Penjara adalah ancaman yang menakutkan untukku. Semudah itu nyaliku menciut. Daripada mempersulit diri, lebih baik aku ambil opsi yang terakhir. Ya, menjadi partner baginya. Aku tertegun menatapnya sembari meremat ujung daster. Berkali-kali aku membuang nafas lewat mulut, menahan gejolak yang meletup-letup. Ku arahkan pandangan ke arah tembok, namun suara laki-laki itu mengganggu sekali. Hanya suaranya saja mampu membuat bulu kuduku merinding, apalagi yang lainnya. Apa ini kebiasaanmu setiap jam segini? Pertanyaan itu muncul dari bibirku. Ia menatapku kemudian tersenyum. Pandangannya yang mengembun membuatku salah tingkah. Maaf mengganggu, aku bawakan sarapan untukmu. Ucapku lagi, tapi tetap saja ia tak menjawab. Aku menggigit bibir bawah saat ia membesarkan volume televisi. Semakin tak karuan, aku akhirnya memutuskan untuk keluar rumahnya. Sebelumnya ku tinggalkan sarapan pagi yang sempat aku beli untuknya di atas meja. Sebelum benar-benar pergi, ku beranikan untuk kembali melihat ke arahnya. Hingga kami terlibat kontak mata. Ya, tanpa sadar tatapan itu seakan membiusku. Aku pulang ke rumah dengan perasaan yang berkecamuk. Haruskah nanti aku yang menawarkan diri terlebih dahulu? Laki-laki yang sampai saat ini masih belum ku ketahui namanya itu begitu aneh dan misterius. Bagaimana jika ia tahu bahwa uangnya sudah kuambil banyak? Sedangkan tak sedikit pun aku mau melayaninya. Permisi, suara seorang ojek online tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu. Dengan Nina Aryana? Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Mas? Saya disuruh nganterin Mbak Nina. Sudah siap? Nganter? Maksud Bapak apa ya? Saya nggak mau kemana-mana kok. Sejenak ojek online itu nampak berpikir. Kemudian ia mengambil ponselnya, kemudian menyerahkannya kepadaku. Saya disuruh jemput ke sini, katanya buat antar Mbak Nina ke tempat spa. Aku mengerjapkan mata berkali-kali. Dari ponsel ojek itu aku melihat alamat penjemputan adalah benar alamatku. Gimana Mbak Nina? Mau sekarang atau kapan? Kalau boleh tahu siapa yang memesan ojek itu ya? Mas Ajam. Ajam.
Apa mungkin laki-laki itu bernama Azam? Jika dilihat seksama, alamat yang dituju olehku nantinya adalah tempat spa ternama yang ada di kota ini. Apa aku harus mengikuti ojek ini? Tapi untuk apa juga aku ke sana? Mbak Nina, gimana? Sebentar ya, Pak. Saya ambil jaket dulu. Gegas aku melangkah ke dalam rumah. Intan dan Najla tengah asik bermain boneka. Bahkan ada anak tetangga ikut turut serta. Ada perubahan yang signifikan selepas aku membayar semua hutang. Seperti saat ini anak-anakku sudah bisa berbaur dengan mereka lagi. Hidup bertetangga memang penuh sandiwara. Setelah mengambil jaket, masih dengan mengenakan baju daster, aku berpamitan kepada Intan dan Najla dan berpesan agar tak kemana-mana selagi aku keluar rumah. Kebetulan ada Bu Santi, tetangga persis samping rumah. Anak beliau kebetulan tengah bermain bersama Intan dan Najla. Sekalian juga aku menitipkan putriku kepadanya. Selama perjalanan aku masih menerka-nerka tempat seperti apa yang nantinya akan ku datangi. Meskipun alamat yang tertuju jelas sebuah tempat spa, aku sama sekali belum pernah mengunjungi tempat seperti itu. Hampir 30 menit lamanya aku berkendara, sepeda motor yang aku tumpangi berhenti tepat di sebuah gedung yang cukup besar. Di bagian depan terdapat pelang yang cukup besar bertuliskan Beauty Spa and Salon. Sampai, Mbak. Berapa Pak ongkosnya? Sudah dibayar sama Mas Ajam, Mbak. Bapak yakin saya disuruh ke sini? Mas Ajam bilang sesuatu enggak? Saya kok ragu ya, Pak. Masuk aja ke dalam, Mbak. Saya cuma disuruh antar Mbak Nina ke sini buat perawatan katanya. Kalau begitu saya pamit ya, Mbak. Aku tertegun menatap kepergian ojek yang mengantarku. Sesekali aku menatap sekeliling. Di depan tempat spa tersebut hanya ada berjejer mobil-mobil pribadi. Rasanya sangat sungkan untuk masuk ke dalam sana. Mengingat penampilanku saat ini. Setelah berdiam diri cukup lama di parkiran, akhirnya aku memberanikan diri untuk melangkah ke dalam tempat spa itu. Tempat ini begitu mewah, lantainya saja seperti terbuat dari marmer. Aku yang datang hanya mengenakan daster lusuh, tak urung menjadi pusat perhatian. Bahkan kebanyakan wanita yang tengah menjadi pengunjung menatapku tak suka. Maaf Bu, jangan ngemis di sini, ucap seorang wanita, sepertinya ia pegawai di tempat spa ini. Terlihat dari seragam ungu yang ia kenakan, berwarna senada dengan tempat spa yang memang segala aksesoris juga dinding didominasi dengan warna ungu dan pink. Saya bukan mau mengemis, sanggahku. Kalau bukan mengemis buat apa? Minta-minta. Udah keluar aja. Nih kasih uang. Seorang wanita cantik yang tengah duduk di sofa perawatan mengeluarkan uang 200.000.
kasihin sama ibunya, bilang suruh cepat keluar. Seketika darahku mendidih. Serendah itukah penilaian orang lain kepadaku? Hanya karena aku memakai daster lusuh. Saya bilang, saya bukan pengemis. Ibu ini ngeyel banget ya. Mau keluar sendiri atau saya panggilkan security ya? Sentaknya garang. Pudar sudah kecantikan paras yang dimiliki penjaga itu. Wajahnya yang cantik tak sebanding dengan perangainya. Karena tak ingin berdebat dan aku pun cukup tahu diri, akhirnya aku membalikan badan hendak keluar dari tempat ini. Aku menabrak tubuh seseorang dari aroma tubuhnya sangat aku hafal. Ya, dia laki-laki itu. Begitu cara kamu menyambut pelanggan. Pak Ajam, maaf. Aku tertegun menatap interaksi laki-laki ini dengan pegawai tadi. Siapa sebenarnya dia? Kenapa pegawai itu nampak ketakutan? Dan benar, laki-laki ini yang bernama Ajam. Seketika tanganku ditarik oleh Ajam memasuki sebuah ruangan. Saking cepatnya aku sampai terhuyung jika tidak segera menyeimbangkan tubuh. Di dalam ruangan itu, dua orang wanita cantik langsung menyambut kedatanganku. Tanpa basa-basi, aku segera digiring memasuki ruangan selanjutnya. Bak terhipnotis, aku hanya pasrah saat kedua wanita itu menyuruhku berganti pakaian. Selesai menggantinya dengan sarung berupa kemben, aku diboyong ke sebuah ranjang dan sesi perawatan pun segera dimulai. Aroma wewangian menguar indera penciuman. Untuk pertama kalinya seumur hidupku, aku merasakan sesuatu yang tak pernah aku impikan sebelumnya. Seluruh tubuhku diberikan pijatan-pijatan lembut yang menenangkan. Otot-otot tubuh yang selama ini selalu tegang, melonggar perlahan. Juga kulit ini diberikan semacam lulur yang menambah wangi. Beginikah surganya para wanita dan aku sangat menikmatinya. Selesai, Mbak. Kita lanjut perawatan terakhir. Saat aku terjaga, aku terbangun di ranjang yang sama. Entah berapa lama, aku terlelap yang jelas tubuhku serasa lebih segar. Mari Mbak. Terapis itu menuntunku agar duduk di sebuah bangku. Di bawahnya terdapat cawan yang mengeluarkan asap pekat. Dari aromanya mungkin sejenis aromaterapi. Seperti ini ya Mbak, ini terapi buat pusaka kita, ujar wanita itu seraya memperagakan. Ia memintaku melepas celana dalam kemudian ikut menirukannya. Sudah Mbak, bagaimana dengan perawatannya? Apa ada kekurangan? Terima kasih Mbak. Saya rasa cukup. Kedua wanita itu beranjak pergi. Kini aku sendiri di ruangan itu. Semua masih serasa mimpi. Apalagi saat menatap diri di pantulan cermin. Semua perawatan dilakukan dari ujung rambut hingga kaki.
Rambutku kali ini begitu lurus tergerai, wangi dan lembut sekali. Kuku tangan dan kaki pun diberi cat kuku, dan kulit wajah dan tubuh ini serasa kenyal dan lembut. Cantik. Tiba-tiba aja muncul dari balik cermin, aku melihatnya tersenyum melihatku. Ia menenteng sebuah paper bag besar yang kemudian ia simpan tepat di hadapanku. Kini jarak kami semakin dekat. Ia berdiri tepat di belakangku. Pandangan kami bertemu di balik cermin. Semua pakaian itu hanya boleh kau gunakan di depanku. Di luar tetaplah menjadi seorang Nina yang kumal. Tapi jika di rumahku, jadilah seperti ini. Sebuah kecupan berlabuh di pundakku yang terbuka. Mataku terpejam merasakan desir aneh saat kulit kami bersentuhan. Dan bersambung ke bab selanjutnya.